Ini pernikahannya itu diambang kehancuran. Salah satunya kita biasanya di KUA itu kita mengikuti ada bimbingan pernikahan. Kebanyakan orang-orang kita nggak mau udah begitu. Ya udah berasa pinter, udah biasa anu gitu. Aku udah bisa dah gitu. Padahal disebutkan, saya pernah ikut dulu itu ya di Kecamatan Pesanggerahan. Saya dengerin, oh ternyata bagus juga. Salah satunya ya, kalau kita membangun rumah tangga, jangan ceritain mantan. Umpama Pak RT dulu mantannya cakep nih, kebetulan bininya jelek, umpama ini mah, dia ceritain aja tuh mantan yang dulu, itu akan nyakitin hatinya. Sumber perkelahian di keluarga kalau kita mengungkit-ungkit mantan kita yang dulu. Ya udahlah, mantannya walaupun ganteng, walaupun aku udah hapus dari WA, dari telepon kita. Ini salah satu sumber permasalahan dalam keluarga kita. Ya makanya bagus tuh ikut bimbingan. Nah yang kedua, jadi kalau mau nikah, pelajarin tuh nikah apa, nikah segala macam, nanti segala macam kita harus pelajari. Yang kedua, sekarang yang kedua penyakit dalam rumah tangga, kutuan. Apa itu kutuan? Kurang tahu arah dan tujuan pernikahan. Ya, jadi nggak tahu mau ngapain nikah, ya pokoknya nikah begitu aja. Ya, padahal yang tadi disebutkan wa min ayati, dan daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Ya, di sini menyebutkan dari jenismu sendiri. Makanya ada ulama yang mengatakan ya, yaitu kawin sama jin itu suatu hal yang bisa gitu. Tetapi di sini dari jenis-jenismu. Jenis di sini artinya sama-sama manusia. Ada lagi ulama yang mengatakan jenismu itu orang mukmin. Kalau jin mukmin ya boleh kita nikah. Cuman punya anak ya nggak tahu dah. Ini dibahas sama ulama. Apa tujuan daripada nikah? Wa ja'ala bainakum mawaddah, dan dijadikan ya kamu merasa tentram ya, litaskunu, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Wa ja'ala bainakum, dan dijadikan rasa kasih sayang. Itu jadi tujuan daripada pernikahan. Kalau pernikahan tidak ada litaskunu, tenang, yang ada berantem mulu, berarti tidak tercapai tujuan daripada pernikahan. Nah, inilah ya yang tadi itu penyakit yang kedua, kutuan, kurang tahu arah dan tujuan daripada pernikahan. Yang ketiga, penyakit yang ketiga yang bikin menghancurkan rumah tangga kita adalah kusta. Apa sih kusta ya? Ya kusta itu apa, penyakit apa sih, kulit yang bisa apa namanya, yang cepat menular. Apa itu kusta? Kurang sabar meraih cita-cita. Dan biasanya yang kurang sabar ini perempuan. Yang namanya orang bisa sukses itu susah dulu, nggak ada langsung sukses. Yang ada orang itu ketika awal nikah kagak langsung sukses, biasanya habis nikah susah dulu. Itu kalau sabaran gini, ya bang, gua kawin udah puluhan tahun sama lu belum pernah seneng, masa Allah. Ini biasanya yang kurang sabaran nih perempuan, ya. Karena apa? Kesabaran itu nantinya akan enak, ya. Orang-orang yang sukses jangan kita lihat suksesnya, tapi kita lihat dari awalnya udah pasti mereka itu bersungguh-sungguh, mereka itu mengeluarkan tenaga, segala pikirannya semuanya untuk menuju kesuksesan. Misalnya kayak ya Ustadz Abbas bisa ngaji, lah dulunya kan disabetin mulu sama Haji Said di ngaji, nggak langsung bisa. Dulunya ya begitu juga, belajar segala macam. Jadi ya kesabaran itu perlu dipupuk oleh dua insan yang membangun rumah tangga. Kemudian yang ketiga adalah penyakit kudis. Apa penyakit kudis? Kurang
urus duit selalu habis. Biasanya perempuan nih, ya. Biasanya laki-laki ya begitu juga, nimpalin. Gimana perempuan? Perempuan udah menjajan, gaji 3 juta sehari, jajan maunya makan di restoran. Ke depan-depannya nanti duit udah habis, ya gitu. Jadi kurang ngurus duit selalu habis. Gajian sekian akan tetapi besar pasak daripada tiang. Inilah. Kemudian juga ya, ya maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra, wala tabdziru tabdziran innal mubadzirina kanu ikhwanus syayatin. Jadi jangan mubadzir, jangan boros. Jadi pengeluaran segala macam dalam rumah tangga, ya apabila istri kita boros, kita juga harus jangan boros juga. Jadi ada keseimbangan antara suami dan istri. Yang kelima, penyakit rumah tangga adalah kanker. Apa itu kanker? Kanker itu kantong kering. Ya. Biasanya permasalahan rumah tangga disebabkan karena kanker, kurang sabar. Ya, kanker kalau udah kantong kering, bawaannya pengen berantem mulu. Masalah satu, masalah sedikit jadi berantem. Kenapa? Karena kantong kering. Begitu juga kata Rasulullah. Rasulullah bersabda, kadal fakru ayyakuna kufran. Ya, hampir-hampir saja kemiskinan, kefakiran, kebokehan itu menuju kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu jangan malas. Ya. Jangan males, jangan di rumah mulu. Minimal kalau kita nganggur, kita bismillah, kita keluar, kita niatin cari rezeki. Mau kemana kek, mau ke Empang, mau kemana kek. Yang penting kita keluar, bismillahirrahmanirrahim, saya niat mencari rezeki yang halal. Begitu tuh. Ini menghindari kemalasan. Kemudian yang keenam, sembelit. Sembelit itu apa sih? Sembelit itu sedekah dan memberi sangat sulit. Ya. Salah satu ya keberkahan rezeki orang yang banyak itu adalah sedekah. Jadi sedekah itu bukan yang ngurangin harta, benar ngurangin harta secara nominalnya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berjanji orang yang sedekah akan ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru kunci-kuncinya orang-orang kaya, walaupun mereka orang kafir, dia tahu kalau yang namanya sedekah kagak mukmin, kagak Islam atau kagak kafir, kalau dia ringan tangannya, rezekinya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan Rasulullah SAW beliau bersabda, ya al-bakhilu, orang yang bakhil, ya ba'idun minallah, jauh daripada Allah. Orang yang pelit tuh. Ya, orang yang pelit ba'idun minallah wa qaribum minanar wa ba'idun minanas, jauh daripada manusia, akan tetapi qaribum minanar. Jadi orang yang pelit itu bukan secara agama saja, ekonominya akan sulit. Ya alhamdulillah kita, akan tetapi ada kuncinya juga. Ada kuncinya biar kita dapat langsung keutamaan daripada sedekah. Contohnya, sebelum saya mohon maaf saya cerita ini, sebelum saya dapat umroh gratis, sebenarnya banyak tukang minta-minta. Saya juga susah. Saya biasanya kalau ada tukang minta-minta, saya punya duit 10.000 saya kasih. Biarin dah nanti di mana kek, rokok datangannya Mahyudin datang minta rokok. Dan ketika itu ada seorang Habib itu dia dari kota, dia rumahnya dari Surabaya, dia ke kota, ternyata saudaranya udah pindah ke Arab. Akhirnya dia pengen pulang dari Bak Bulus. Akhirnya di perjalanan di Bak Bulus kecopetan, semua dompetnya hilang. Akhirnya dia nanya-nanya di sana, nanya-nanya, Pak, di sini biasanya masjid yang banyak Habibnya di mana? Akhirnya itu orang tahu tuh di Al-Abrun. Dia kemari, akhirnya ditunjukin lah rumah saya. Nah kebetulan seminggu lagi mau ada pemilihan RT. Ya, saya terakhir jadi RT, punya duit cuma 500.000. Padahal pemilihan RT cuma 4 juta tuh. Apa namanya, biaya pemilihan RT itu banyak. Emang kita lagi kurang duit. Besoknya kita harus ada duit 4 juta. Ya Allah, tinggal gope nih kita.
Akhirnya dia ngomong, kita udah tahu dia itu kecopetan. Iya, udah paham dia. Sekarang Anda tanya berapa ongkosnya ke Surabaya, dia bilang 270. Hari itu juga saya kasih 300.000. 300.000 cukup nggak, Bib? Cukup katanya. Kita kasih langsung. Dia mau cium tangannya, kita bilang nggak boleh. Akhirnya dia nangis-nangis, dia langsung pulang. Nggak lama dapat undian umroh, jadi 300.000 jadi 30 juta. Itulah kuncinya, ya. Jadi kalau apabila ada orang yang lebih butuh dari kita, kita kasih, maka langsung kita kejar, ya. Kecuali kalau misalnya kita punya duit di kantong, ya, 600 juta umpama, dia datang 300 juta, ini 300, padahal sama. Penyakit yang ketujuh adalah meriang. Dan banyak biasanya kalau orang yang udah kawin 10 tahun ke atas sering meriang nih, ya. Artinya apa meriang? Menengok istri orang. Karena kita udah bosan sama bini begitu mulu, lagi dandan kagak, ya. Akhirnya kita jadi meriang. Kita demen nengok istri orang, atau kita demen menengok janda yang herang begitu. Ya gitu tuh, penyakit itu, ya. Kemudian yang ke-8, penyakit rumah tangga yang bikin hancur rumah tangga kita adalah penyakit tipes. Tipes apa? Tidak peduli perasaan. Perasaan bini dia nggak tahu. Kita sebagai laki kita harus tahu nih perasaannya gimana. Biasanya kalau bini kita mau dapat menstruasi, itu biasanya adatnya memang sebakul begitu, ya. Kita jangan timpalin, kalau timpalin bikin berantem. Kita udah paham. Jadi intinya sebagai seorang suami, kita tahu perasaan daripada istri kita, ya. Kalau istri kan beda, kalau perempuan kita. Nah kemudian yang selanjutnya, penyakit yang ke-9 adalah malaria. Apa penyakit malaria? Mencari lain wanita. Padahal kita udah ada bini kita udah cakep, itu dia, ya. Karena sebenarnya perlu refreshing, ya. Kemudian juga yang ke-10, penyakit ke-10 adalah penyakit kurap, yaitu kurang rapi, ya. Bini ini misalnya walaupun perawannya cakep, ketika udah berumah tangga 5 tahun atau 10 tahun, mau tidur udah bawa remason, ya. Bau badannya udah bau, dicium mau sampai baunya gitu. Jadi kurang rapi. Jadi kata Nabi, khairun nisa, sebagus-bagusnya perempuan adalah man tasurruka idza absorta. Apabila kita lihat, kita seneng ya ngeliat bini kita, ya. Bini kita rapi, bini kita dandannya bagus. Kita sebagus-bagusnya wanita, apabila dilihat sama suaminya, suaminya senang. Dan apabila kita tinggal, maka dia menjaga kehormatan dia. Yang terakhir, penyakit adalah penyakit yang bisa bikin rumah tangga kita hancur, adalah penyakit mual. Apa itu mual? Ya, mengabaikan urusan yang halal, ya. Contoh, kebanyakan rumah tangga yang hancur itu disebabkan oleh kredit, disebabkan oleh riba, ya. Dia ngambil motor kredit, bukan haram, halal, ya boleh. Kalau kita kredit sama tukang panci tanpa bank, itu halal. Ke tukang kredit nih, PT mau kredit panci sehari 2.000, itu halal itu. Kalau kredit yang sekarang, ya kita kredit sama dealer, itu bayarnya ke bank. Jadi itu ada bunganya. Kalau kita terlambat, udah ada segala macamnya. Dan hal ini, ya, mual ini atau mengabaikan urusan yang halal, ini banyak terjadi. Rumah tangga bisa jadi perceraian karena terjebak oleh riba. Punya utang, kalau punya utang kan punya riba, apalagi riba. Semakin kita nggak bayar, semakin berlipat-lipat, apalah pusing. Akhirnya rumah tangga jadi berantem. Makanya kita hindari penyakit mual ini, ya. Penyakit mual itu adalah mengabaikan urusan yang halal.
walaupun kita rezeki sedikit, tapi kalau